Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang ke-9. Eh, Segala hal tentang perkuliahan geografi desa kota, di mana kita project based learning. Di sini kita menggunakan berbasis project. Nah, perkembangannya pastinya kalian sudah melewati tahap demi tahap dan saat ini harusnya sudah sampai menyusun instrumen penelitian. Atau mungkin bahkan sudah ada yang sampai di tahap analisis data. Saya akan mendengarkan dan menyimak laporan kemajuan dari tiap-tiap mahasiswa. Bisa dimulai dari Mbak Etit, mungkin silakan mungkin di-share kalau sudah ada instrumennya yang dibuat seperti apa. Ini baru buat untuk wawancara. Terus judulnya itu saya kan di Spada dulu udah masih judul, tapi saya mau ganti gitu Bu. Tapi belum tahu mau ganti judul apa. Jadi masih kosong. Angket untuk pemilik industri nyala katak terdiri dari identitas responden. Ini termasuk daftar pertanyaan dari wawancara tersebut. Dalam segi tingkat pendapatan, ke satu itu rata-rata pendapatan Bapak atau Ibu dalam sekali berjualan. Terus dalam tingkat pendidikan. Oke, stop dulu Mbak Etit. Ini ya, di tingkat pendidikan, ini jumlah tanggungan keluarga Bapak Ibu, ini masuknya ke pendapatan harusnya. Oh, Ya, dari itu kan untuk mengukur, ya kan, berapa pendapatan, sedangkan berapa jumlah yang ditanggung dalam keluarga. Nah, ini bisa naik ke poin keempat nggak apa-apa, taruh di 4. Oke, di situ kamu ngorek nggak dalam artian sekali produksi itu berapa biaya yang dibutuhkan. Jadi untung ruginya labanya itu berapa kayak gitu loh. Jadi kan tahu pendapatan dia. misal Ya, konsumen itu dibatasin berapa gitu nggak sih Bu? ya dibatasi no. Nanti semuanya Bu ambil ya nggak bisa. Kayak apa ya? Yo, wes lanjut. Ya, kalau punya saya itu sampai penyusunan tahap instrumen, tapi belum terlalu lengkap Bu, soalnya belum ada kayak kata pengantar saya dari mahasiswa geografi Univet kayak gitu. Terus untuk instrumen pertanyaannya itu ada penjual, konsumen, sama tempat untuk membeli bahan jamu tersebut. Terus kalau untuk penjual itu biodata diri, nama respondennya, terus umur, jenis kelaminnya, tempat tinggal, status, jumlah anggota keluarga, pendidikan terakhir Bapak yang jualan itu, terus pekerjaannya. Oke, untuk punyanya Mbak Novi tadi tentang jamu ya. Tentang jamu saya rasa itu tadi bagaimana mendapatkan bahan bakunya itu bisa menjadi kekuatan ataupun malah kelemahan. Ya kan? Ternyata di situ memang lahan pertaniannya banyak atau mudah didapatkan gitu ya. Kayak mencari bahan-bahan bakunya jamu, ternyata di situ mudah karena melimpah, Bu. Karena lahannya yang seperti ini bla 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 itu bisa menjadi kekuatan dari para industri jamu. Atau bahkan kondisi lahan yang ternyata bahan bakunya di sini susah, ini menjadi ancaman gitu ya. Dalam analisis SWOT nanti itu bisa dimasukkan dalam ancaman mungkin karena bahan baku yang semakin menipis, susah dicari, harus ambil dari luar kota. Jadi hasil dari risetnya Mbak Novi nanti dari bahan baku itu nanti bisa menjadi kekuatan atau bisa menjadi ancaman atau menjadi kelemahannya gitu ya. Itu bisa diceritakan dari hasilnya. Hasilnya kan nanti baru didapatkan. Karena Mbak Rika bisa share? Di sini saya Rika Puji Rahayu, saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya. Judul saya yaitu pengaruh industri batik terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Pungsari, Kecamatan Bobo, Kabupaten Sragen tahun 2021. Studi kasusnya masyarakat Desa Pungsari, Pulpus Sragen. Rumusan masalah,
Yang pertama yaitu apakah home industri batik memiliki pengaruh terhadap masyarakat Desa Pongsari, Pluku Seragen. Yang kedua, bagaimana pengaruh home industri batik terhadap sosial ekonomi Desa Pongsari, Pluku Seragen. Dulu tadi yang untuk rumusan dan tujuan. Ya. Oke. Ya, di sini ya. Ini poin 1. Poin 1 ini sudah lebih spesifik di poin 2 dan 3. Saya rasa di poin 1, apakah memiliki pengaruh? Pasti berpengaruh, gitu ya. Tetapi lebih spesifik yaitu pengaruh kepada sosial ekonominya atau pengaruh terhadap ekonominya, kan gitu. Jadi saya rasa yang poin 1 bisa dihapus aja, Mbak. Poin 1 silahkan dihapus saja, Mbak. Karena poin 2, 3-nya sudah mewakili. Oke, Bu. Nah, di sini oke, poin 1 dihilangkan ya. Kemudian poin 2 dan poin 3, apa bedanya sosial ekonomi dan peningkatan perekonomian? Kalau menurut saya sosial ekonomi itu mencakup bagaimana pengaruh dari sosial dari masyarakatnya tersebut gitu Bu. Kalau perekonomian itu peningkatan perekonomian, apakah industri itu dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat seperti itu Bu. Ini mulai kalian belajar. Jadi dari rumusan, tujuan, manfaat, analisis sampai dengan kesimpulan itu kan satu benang merah. Sama. Kalau rumusannya 2, pasti tujuannya akan 2. Ya. Kemudian nanti analisisnya berarti ada 2, uang menjawab dari rumusan masalah. Oke, itu yang tadi untuk pekerja dan juga untuk produsen sudah ada ya Mbak. Nah, ini menarik juga untuk industri ini mungkin juga ditambahkan nanti hasilnya adalah jangkauan pemasaran. Ada petanya, peta jangkauan pemasaran, ya kan? Jadi sejauh mana? Ada berapa industri nih Mbak Rika? Kurang lebih kalau nggak 5 ya 4-an gitu. Nah, berarti dari 5 atau 4 industri tadi bisa dipetakan juga nanti hasil akhirnya adalah peta jangkauan pemasaran ya Mbak. Itu nanti bisa dihakikan Mbak Rika. Mungkin seperti itu ya sharing kita pada kali ini. Oke Mbak Rika, silakan nanti setelah ini kalian ngisi di forum diskusi di Sepada, sampaikan laporan kemajuannya ini mungkin bisa dimasukkan di forum diskusi ya. Karena waktu kita terbatas untuk Zoom kali ini, selanjutnya nanti untuk besok pagi kita masih ada pertemuan. Gitu. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Dan silahkan dilanjutkan. Yang belum selesai bikin instrumennya segera diselesaikan. Harapan saya bulan Desember ini kalian sudah selesai mengambil data. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Mohon maaf kalau Bu Ija ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.